Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Al-ayat min ayat wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadis. Wal mana sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para guru kita, Ayahanda Ustaz Fahri beserta keluarga. Marilah kita doakan semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang yang umur yang berkah, rezeki yang berkah, serta ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah pengajian mushola lisan, bapak-bapak, adik-adik sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha kubur. Karena pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua pada hari ini bisa bertemu kembali bermuajah dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu mencari ilmu atau thalabul ilmi. Sebagaimana Rasulullah yang sudah dikatakan bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan kewajiban menuntut ilmu ini minal mahdi ilal mahdi, semenjak dari masa buaya sampai kita akhir hayat nanti. Semoga kita semua dijadikan ahli ilmu dan ahli mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada pimpinan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang, zaman ilmu pengetahuan. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak pengajian mushola lisan, kita akan melanjutkan materi mengenai ilmu tauhid, yang mana fard tauhid ini adalah fard yang wajib ain, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain untuk kita pelajari dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Satu kampung cukup ada satu orang yang belajar, karena apa? Fardu kifayah. Namun meskipun fardu kifayah, yang namanya ilmu tajwid, ketika dalam sholat kita wajib membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, dan membaca Al-Fatihah wajib menggunakan ilmu tajwid. Sehingga meskipun ilmunya fardu kifayah, kita semuanya harus tetap mencari ilmu tajwid. Namun beda dengan ilmu tauhid ini, hukumnya adalah fardu ain. Ketika di kampung ini ada satu orang yang belajar ilmu tauhid, yang lainnya tidak, maka tidak menggugurkan dosa kita untuk menuntut ilmu tauhid. Misalkan di mushola di warga sini cuma ada sekian orang yang belajar, yang lainnya misalkan tidak belajar ilmu tauhid, tidak menggugurkan dosa kewajibannya. Kenapa? Sehingga ketika orang tersebut salah dalam menafsirkan zat Allah, sifat Allah, af'alnya Allah, yang dosa itu adalah dirinya sendiri.
dirinya sendiri. Kenapa? Karena ini adalah ilmunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah enak, ketika kita nggak tahu, oh ternyata sudah ada yang belajar, kita nggak dosa. Kita nggak dosa. Kenapa? Karena sudah ada yang belajar nanti. Jadi boleh ketika sudah ada yang belajar bisa mengajarkan di tempatnya di sini. Tapi ini beda ilmu tauhid. Ilmu tauhid wajib bagi setiap muslim siapapun itu. Di antaranya selain ilmu tauhid adalah ilmu fikih. Ilmu fikih juga wajib ain. Dan ilmu tasawuf itu juga wajib. Jadi ada 3 fan ilmu yang wajib, hukumnya adalah wajib kifayah: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai sifat wajib bagi Allah adalah sifat kemarin mukhalafatul hawadis ya. Sekarang sifat al-qiyamu bin nafsi. Kita terlebih dahulu menazamkan sifat wajib 20 bagi Allah. Wujud kita maqam mukhalafatul hawadisi qiyamu bin nafsi wa la liyaqudra irada ilmu hayat sama bashar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Mungkin nanti kedepannya dengan artinya kan ya. Kalau misalkan sudah ada kebiasaan di sini dengan artinya mungkin boleh. Kalau di kampung kan kita dengan bahasa Sunda gitu. Ayat kelang, kalau di sini nggak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Wajib bagi hak Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qiyamu bin nafsihi. Wa ma'nahu artinya sifat al-qiyamu bin nafsihi mufassalun bi amrayni. Itu ada 2 arti. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Ini ada 2 makna, ada 2 arti, ada 2 penjelasan. Al-awalu, penjelasan yang pertama, annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahalin. Maksud dari Allah itu berdiri sendiri artinya adalah Allah tidak butuh pada tempat. Ya, Allah tidak butuh pada tempat. Ini pengertian yang pertama. Allah berdiri sendiri. Yaqumu bihi wasani, ini yang pertama. Yang kedua, wasani annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassasin ay mawjudin. Yang kedua, arti dari al-qiyamu bin nafsi atau Allah berdiri dengan sendirinya adalah Allah tidak butuh pada zat yang mengadakan, tidak butuh pada yang menciptakan. Dalam arti Allah tidak ada yang mengadakan atau Allah tidak ada yang menciptakan. Ini yang kedua. Wa in kana yastabi anhu bil qidam la yakfi al-istiqam li ana khatar dan bihadalkan al-dimu. Wa biduhu, adapun perlawanan dari sifat al-qiyam bin nafsi adalah al-ihtiyaju ilal mahali wal muhassas. Kebalikannya aja. Kalau tadi dikatakan Allah tidak butuh pada tempat, maka dibnya atau perlawanan dari sifat ini adalah Allah butuh pada tempat. Lawannya. Dan di lawan yang kedua, pengertian yang kedua adalah Allah butuh pada muhassas atau Allah butuh pada yang menciptakan. Ini perlawanan sifat al-qiyamu bin nafsihi. Wa dalilu. Nah, sekarang dalilnya, karena penting dalil. Di dalam kitab
di dalam ilmu tauhid kita wajib belajar ilmu tauhid beserta dalilnya minimal secara ijmali. Artinya secara ijmali simpel. Contohnya gini, kalau ditanya Allah itu kamu tahu sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ya, saya tahu. Ada 20. Itu wajib kan harus tahu ada 20. Sebutkan ya tadi. Wujud, di dan bako, tahu. Ketika sudah tahu ada 20 dan hafal, disolawatkan, disyaratkan, ditanya, wujud artinya apa? Ada. Allah itu ada. Bukti adanya Allah apa? Wujudul makhlukot, adanya makhluk. Ini maksud ini sudah menunjukkan kita tahu sifat wajib bagi Allah, wujud artinya ada beserta dalilnya secara ijmali, secara simpel. Allah itu ada, tandanya adanya Allah, dalilnya adanya makhluk, cukup. Bagi jumhur ulama ilmu tauhid, namun bagi Imam Sanusi dan bagi Imam Arabi tidak cukup dihukumi murtad atau keluar dari agama Islam. Berarti saya. Nanti di akhirat nanti kita dipertanyakan nih keimanan kita kalau hanya tahu dalilnya secara ijmali saja. Kita sudah tahu Allah itu ada, adanya dalilnya adalah adanya makhluk, padahal sudah cukup menurut jumhur ulama ilmu tauhid. Namun menurut Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi belum cukup, masih dihukumi berbahaya nanti di akhirat nanti. Makanya di dalam kitab Jauhar Tauhid dikatakan wajib di setiap jarak perjalanan sholat qashar wajib ada salah satu ulama yang mengetahui ilmu tauhid beserta dalil ijmalinya dan dalil tafsirnya secara rinci. Wajib itu. Misalkan di Parung Panjang jarak qashar kemana kira-kira 70 km atau 80 km. Di Parung Panjang ada yang wajib seorang ulama yang mengetahui ilmu tauhid beserta dalil ijmali dan dalil tafsirnya. Nanti jarak kosong dari sini misalkan ke Bandung ada 80 kilo lebih kejauhan Bandung kayaknya Karawang ini ada 80 kilo. Dari sini ke Karawang, nah itu contoh saja nih. Dari sini ke Karawang ada jarak sholat kosong 80 kilo. Maka di Karawang juga wajib hukumnya ada seorang ulama yang mengetahui ilmu tauhid beserta dalilnya secara ijmali dan secara tafsir. Itu wajib yang makanya saking pentingnya ilmu tauhid. Nah kita minimal secara ijmali saja. Minimal ini sudah bisa diselamatkan oleh para jumhur ulama ahli ilmu kalam ilmu tauhid. Minimal. Tapi kalau hanya tahu ilmu sifat wajibnya saja, Allah tuh wujud ada Allah. Tapi dalilnya apa? Nggak tahu. Dosa ini. Dosa besar. Dan berbahaya dengan di ilmu keimanannya dipertanyakan, akidahnya dipertanyakan. Akidah Allah itu dahulu, dalilnya nggak tahu. Allah pokoknya dahulu ada udah daripada makhluk, nggak tahu dalilnya, dosa besar kita. Nah sekarang dalil kita akan pelajari di sini di kitab Tijan Daruri. Dalilnya. Wadalil mana dalil Allah itu mempunyai sifat al-qiyamu bi nafsi annahu. Sebetulnya lebih merangkai kata dari tafsir ini. Annahu sesungguhnya Allah lawih taja ila mahalin. Kalau saja Allah butuh pada tempat, lakana sifatan maka Allah sifat. Kalau seandainya Allah butuh pada tempat, maka Allah dinamakan sifat. Kita ini semuanya sifat. Kenapa? Karena sifat itu mempunyai dua tanda minimal. Misalkan kita sebutkan tanda-tanda sifat atau benda, mempunyai gerak dan diam. Kita ini benda, sifat. Kalau nggak gerak, ya diam. Sekarang gerak, berarti nggak ada diamnya. Kita diam aja, geraknya hilang. Kenapa? Karena kita sifat. Yang namanya sifat, gerak dan diam ini pasti membutuhkan pada tempat. Gak mungkin kita misalkan gak butuh pada tempat, gak mungkin. Yang namanya sifat, ada gerak dan ada diam, mempunyai bentuk dan mempunyai warna, itu namanya sifat.
dan pasti sesuatu yang gerak atau diam, yang mempunyai warna, yang mempunyai bentuk, yang mempunyai ukuran, itu namanya sifat. Sesuatu yang mempunyai ukuran, sifat, warna, bentuk, dan gerak atau diam pasti butuh pada tempat. Allah bukanlah sifat seperti yang disebutkan tadi, makanya tidak butuh pada tempat. Ini dalilnya secara tafsiri. Li'annahu la yahtaju ila mahalin, karena Allah tidak butuh pada tempat. Wa kaunuhu sifatan muhalun, dan seandainya Allah kalau sifat itu muhalun, mustahil. Masa Allah punya ukuran, masa Allah punya warna, masa Allah punya bentuk, sifat namanya. Masa Allah gerak aja, atau misalkan diem kayak kita. Kemarin sudah dibahas, Allah itu tidak gerak, tidak diam. Tidak gerak, tidak diam. Begitu ya. Tidak jauh, tidak dekat. Tidak besar, tidak kecil. Kenapa? Karena tidak punya ukuran. Walawi taja, ini tadi yang pertama. Walawi taja ila mukhassasin, dan seandainya kalau Allah itu butuh pada zat yang mengadakan atau menciptakan, lakana hadisan, atau Allah pasti hadis baru. Kalau Allah itu membutuh pada yang menciptakan, berarti Allah itu hadis baru. Li'annahu la yahtaju ila jalika ila hadis. Wa qauluhu hadisan muhalun, dan Allah itu kalau baru mustahil. Sudah dibahas sebelumnya, kalau Allah itu baru pasti butuh pada yang menciptakan. Kalau Allah seandainya butuh pada yang menciptakan, nanti yang menciptakan Allah butuh lagi pada yang menciptakan. Sehingga terjadilah tasalsul atau daur. Tasalsul itu berantai-rantai yang gak ada ujungnya. Allah butuh pada Allah, butuh pada siapa begitu, nggak ada ujungnya. Kalau berantai itu seperti putaran melingkar, Allah A butuh pada Allah B, Allah butuh pada Allah C, butuh pada Allah D, Allah D butuh pada A lagi. Dan sesuatu yang tasalsul atau daur itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ya? Untuk sifat al-qiyam bi nafsihi mempunyai dua arti. Allah itu pertama tidak butuh pada tempat, dan Allah tidak butuh pada yang menciptakan. Dilanjut sifat wajib bagi Allah selanjutnya, wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-wahdaniyatu. Wajib bagi hak Allah adalah sifat wahdaniyah. Bizati wa fi sifati wa fil af'ali. Sifat wahdaniyah di sini bizat, fi sifat, fil af'al. Zatnya Allah satu, sifatnya Allah satu, dan af'alnya Allah satu. Ya. Jadi Allah itu wahdaniyah, kita jangan artikan satu ya, nggak boleh. Allah itu esa, karena beda satu dan esa. Kalau satu pasti ada dua nanti. Itu namanya bilangan. Nanti Allah kalau dikatakan satu salah. Dalam ilmu tauhid nggak boleh mengatakan satu, sebab yang namanya satu bilangan. Pasti kalau sudah bilangan pasti ada perbandingan. Oh, nanti kalau satu kemungkinan dua dong. Makanya Allah di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bukan Qul huwallahu wahidun, enggak. Bukan Allah itu satu, bukan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Esa dengan satu berbeda. Kalau Esa dia ada bandingannya. Enggak ada perbandingan jumlahnya, enggak ada. Satu ya satu. Esa ya Esa gitu. Kalau satu pasti ada dua. Makanya dikatakan Allah itu Esa. Esa secara zatnya, Esa secara sifatnya, Esa secara af'alnya. Kita kupas sekarang satu persatu. Yang dimaksud dengan Esa atau tunggal secara jati maksudnya apa? Wa ma'na wahdaniyati fi dzat. Adapun makna Allah itu esa secara zatnya adalah annaha laisat muraqabatan min ajza'in muta'addidatin. Maksud Allah zatnya esa adalah tidak tersusun dari juz-juz seperti makhluk.
Kalau kita tersusun dari beberapa juz, mulai dari kepala ada matanya, ada telinganya, ada hidung. Ya, telinga buat mendengar, mata buat melihat, hidung buat mencium, mulut buat berbicara, tangan buat menyentuh atau memegang, kaki buat berjalan. Allah tidak tersusun dari juz-juz. Tidak. Tapi kan Allah mendengar menggunakan apa? Menggunakan sifat samanya Allah, menggunakan telinga seperti kita. Allah itu melihat, basor. Allah melihatnya bukan dengan mata seperti kita, tapi dengan sifat basarnya Allah. Seperti ini makna Allah itu adalah esa secara zatnya. Allah itu tidak tersusun seperti manusia. Allah tidak berbilang 1, 2, 3, tidak seperti itu. Dan Allah tidak tersusun dari beberapa juz seperti makhluknya. Atau misalkan juznya bulat aja, itu namanya bentuk ya. Seperti udah dibahas terlewat kemarin, tidak mempunyai bentuk dan tidak mempunyai juz. Ini esa secara zat. Yang kedua, wa ma'na wahdaniyati fi sifat. Allah itu esa secara sifat. Maksudnya apa? Wa ada muta'addudiha falaisa lahu ta'ala sifatani fil ismi wal makna. Allah tidak mempunyai dua sifat, satu nama dan makna. Contohnya apa? Annahu laisa ta'ala sifatan fa aksara. Misalkan Allah mempunyai dua sifat atau lebih dari satu jenis. Contohnya qudrataini. Allah mempunyai sifat qudrah loro, qudrah dua. Allah mempunyai dua sifat kuasa atau lebih. Allah mempunyai kemampuannya terbilang. Kemampuan Allah yang satu ini, kemampuan Allah yang kedua ini, kemampuan Allah yang ketiga ini. Kita perjelas kembali. Maksudnya Allah itu tidak mempunyai sifatnya satu adalah contohnya qudrah, artinya kuasa atau mampu. Allah menghidupkan makhluk, kan sifat kuasa atau sifat qudrah. Allah mampu menghidupkan makhluk hidup dengan sifat qudrahnya Allah. Dan Allah mematikan makhluk hidup dengan sifat qudrahnya Allah. Allah menghidupkan dan mematikan makhluk dengan sifat qudrah yang sama. Misalkan Allah menghidupkan dengan qudrah, sifat qudrahnya Allah, dan mematikannya pun sama dengan sifat qudrah yang digunakan pada penciptaan atau menghidupkan makhluk. Kalau kita berbeda, kita semua di sini bisa bawa motor, kuasa kan kita mampu bawa motor. Tapi untuk bisa bawa mobil belum tentu. Orang yang bisa bawa motor belum tentu bisa bawa mobil. Bawa motor aja harus belajar dulu kita. Bawa motor terjatuh dan lain sebagainya. Setelah bisa bawa motor lancar bawanya, jadi pembalap. Sekarang pembalap motor suruh bawa pesawat, kira-kira gimana? Mampu nggak? Nggak akan mampu. Kenapa? Karena kemampuan membawa motornya berbeda dengan kemampuan membawa pesawat. Allah itu tidak seperti itu. Kalau kita kemampuannya kita itu harus belajar terlebih dahulu. Setelah bisa membawa motor, kita belajar membawa mobil. Setelah mampu membawa motor dan mobil, berarti kita mempunyai dua sifat kemampuan. Satu, mampu membawa motor ini, kemampuan kita membawa motor berbeda dengan qudrahnya kita, dengan kemampuannya kita membawa mobil. Kenapa? Karena tadinya bisa bawa motor, nggak bisa bawa mobil, gitu ya. Nah sekarang sudah bisa bawa mobil, disuruh bawa kereta nggak akan bisa. Kenapa? Karena kemampuan membawa mobilnya berbeda dengan kemampuan membawa kereta apinya. Harus belajar dulu. Setelah bisa belajar membawa kereta api, berarti mempunyai tiga sifat qudrah. Bisa bawa motor, bisa bawa mobil, bisa bawa kereta. Nah sekarang meningkat lagi, bawa pesawat terbang atau helikopter misalkan. Itu nggak bisa, kenapa? Karena sifat qudrah atau kemampuan membawa pesawatnya belum bisa. Belajar terlebih dahulu, bisa akhirnya. Berarti
Kemampuan mobil, kereta, dan pesawat mempunyai 4 kemampuan, 4 kudroh. Kenapa? Dengan belajar terlebih dahulu. Tapi Allah Maha Kuasa di atas segala penciptaannya dengan 1 kudroh. Allah mampu menciptakan makhluk. Allah mampu menciptakan makhluk ini beserta dengan kejadian-kejadiannya yang ada di alam semesta ini dengan 1 sifat kudrohnya Allah. Seperti itu maksudnya. Ya. Allah mampu menciptakan alam semesta ini dengan 1 sifat kudroh, sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia. Sebelum ada manusia kan tercipta adalah alam terlebih dahulu. Namun Allah menciptakan manusia dengan sifat kudrohnya seperti sifat kudrohnya menciptakan alam semesta, itu sama. Bukan kudroh yang berbeda, bukan kudroh atau sifat kuasa yang harus belajar terlebih dahulu. Paham ya? Sifat kudroh 1 esa. Tadi sifat esanya Allah secara zat sudah tidak tersusun atau Allah tidak terbilang. Yang kedua sifat esanya Allah secara sifat, contohnya kudroh atau ilmu mengetahui, sama saja contohnya seperti yang tadi, ilmu mengetahui. Kemudian wa ma'na wahdaniyati fil af'al, makna sifat Allah itu esa secara af'al, dan sudah secara af'alnya Allah, annahu laisa li ghairi fi'lun min al-af'al, bahwasanya tidak ada selain Allah, tidak ada fi'lun, kejadian atau pekerjaan minal af'ali, selain af'alnya Allah yang terjadi di alam semesta ini. Af'al itu adalah pekerjaannya Allah atau tindakannya Allah. Dan sesuatu yang terjadi, af'al kita sekarang ini hakikatnya adalah af'alnya Allah. Kita kumpul di sini adalah secara zahirnya kita adalah kita yang melakukan. Berangkat dari rumah, kita kan yang berkehendak. Kita yang punya kemauan, kita yang punya tindakan. Namun sebetulnya tindakan kita dari rumah menuju mushola untuk sholat berjamaah, kemudian taklim, secara hakikat itu adalah af'alnya Allah. Bukan pekerjaan kita ini, bukan kemauan kita, bukan kemampuan kita, tapi Allah yang sudah menggerakkan kaki kita untuk berkumpul di mushola. Ya. Ini makna af'alnya Allah. Jadi tidak ada af'al makhluk, tidak ada af'alnya Allah itu satu, dalam arti semua yang terjadi di alam semesta ini, af'al atau kerjaan atau kejadian yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak af'alnya Allah yang satu. Li'anna af'alahu ta'ala kasiratun, af'alnya Allah secara kasat mata itu terlihat banyak. Di antaranya min khalqin, penciptaan, wa rizkin, rizki, wa ihyain, menghidupkan, wa amatatin, bahkan mematikan, ila ghairi dzalika, atau hal-hal yang lainnya yang terjadi di alam semesta ini secara kasat mata, secara zahir adalah terlihat banyak. Namun semuanya itu adalah af'alnya Allah yang satu. Pekerjaan Allah yang satu. Memberi rizki, menghidupkan orang mati, atau mematikan orang yang hidup, menciptakan langit, bumi, menciptakan manusia, menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, terlihatnya banyak. Itu adalah af'al Allah yang satu. Kun kata Allah, jadi semuanya jadi atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mengiradahkan seperti apa? Oh, saya mengiradahkan, kata Allah, menciptakan alam semesta, kemudian binatang, tumbuhan, manusia, itu sesuai iradahnya Allah. Namun af'alnya Allah satu. Ya, meskipun terlihat banyak yang terjadi di alam semesta ini, namun af'alnya Allah itu cuma satu.
Wa amma dalilu, sekarang dalilnya, wa dalilu ala dalika, dalil penting dalilnya. Sekarang dalilnya Allah sifat esa, annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un. Seandainya kalau Allah itu berbilang satu atau dua atau tiga bahkan lebih banyak lagi, lam yujad syai'un, maka tidak akan ditemukan alam semesta ini. Gak akan terjadi, gak bakal ada min hadhil makhluqat, gak akan ada makhluk. Lakin ada mewujud dari kabatilu, tetapi seandainya tidak ada makhluk ini batil. Kenapa? Karena sudah terlihat ada sekarang. Kita sudah ada yang namanya makhluk. Maka disebut lam yujad syai'un batil. Tidak ditemukan sesuatu itu batil. Kenapa? Karena sudah terjadi sekarang, bisa terlihat oleh mata kepala kita, sudah ada yang namanya makhluk. Nah, sedangkan adanya makhluk ini bertanda bahwa Allah itu esa. Karena kalau Allah berbilang tidak akan ditemukan makhluk. Ya, ini kalimatnya bolak-balik. Kemudian wa ijabatu ta'adud, kalau seandainya batal ta'adud Allah berbilang sabbatal wahdaniyah, maka wajib Allah itu esa. Wajib bagi Allah esa. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya makhluk. Li'annahu law kana hunaka ilahani, karena seandainya kalau ada dua Tuhan, ini contoh ya. Li'annahu law kana hunaka ilahani, kalau ada dua Tuhan, fa imma ayatafaqo wa imma ayatalafa. Ada kalanya dua Tuhan ini nanti sepakat, ada kalanya dua Tuhan ini berbeda keinginan. Wah. Ini jangan ke Tuhan aja. Tuhan aja maha sifatnya kan jabar. Dia tuh tidak ingin ada kata sekutu. Nah, sekarang kita bayangkan ke manusia aja dulu yang mengaku Tuhan. Firaun kan gak mau ya ditersaingi kan? Gak ada yang menyebutkan Tuhan selain Firaun, gak mau. Sehingga kalau ada orang yang mengaku Tuhannya selain Firaun dihukum mati kan? Gak mau. Kenapa? Karena Firaun gak mau tersaingi. Nah, ini Tuhan yang sifatnya jabar, yang sifatnya ahad, apalagi seandainya kita bahasa di tauhid kita, seandainya kalau ada dua Tuhan, ada kalanya dua Tuhan sepakat, saya menciptakan langit dan bumi. Oh iya, sama, saya juga pengen misalnya menciptakan langit dan bumi, sepakat gitu. Wa ima ayat apa? Ada kalanya berbeda. Saya ingin menciptakan langit dan bumi. Oh, saya nggak mau. Nggak boleh ada. Kata Tuhan yang satu, tetap saya ciptain. Kun ada. Kalau satu saya nggak mau. Kun hilang. Nggak akan terjadi. Karena irodahnya yang berbeda. Sedangkan irodahnya Allah nggak ada yang bisa memaksa gitu. Sehingga kalau ada dua irodah yang berbeda nanti, ini tidak akan lam yujad syai'un, tidak akan ditemukan alam ini. Dan seandainya dua Tuhan itu ada, yujad asawa ini nanti akan ada dua tanda dengan adanya dua Tuhan. Kalau seandainya ada dua Tuhan ditemukan di alam semesta ini, dua tanda, ada tanda-tanda yang menyebutkan bahwa ini ada dua Tuhan atau lebih. Nanti ada tandanya, tapi tidak ditemukan oleh kita tandanya ada dua Tuhan. Allah itu sudah berkehendak menciptakan matahari dengan panasnya. Allah menciptakan bumi dengan bentuknya sudah bulat. Dan sudah jelas dalam Al-Qur'annya satu, dalilnya satu. Jadi buat dalil manusia, pegangannya itu Allah itu satu. Kalau seandainya Allah itu berbeda irodah, nanti saya ingin menciptakan matahari panas, emang akan menciptakan matahari yang adem. Tidak ada. Ya, tidak ada dua tanda yang bisa mengarahkan pada Allah itu dua tanda. Ini adalah tanda Allah itu esa secara zatnya. Kemudian wa amma dalil wahdaniyati fil af'al, Allah
Bimana ada kamun fasil, ini makna yang membantah tentang pertanyaan kam berapa Allah enggak? Yang pertanyaan yang boleh dilontarkan pada ilmu tauhid, kam berapa enggak boleh? Anal asbabal adiyata mu'asaratun, af'al yang terjadi pada sabab-sabab adat itu secara hakikat adalah af'alnya Allah. Sehingga kalau di sini ada tiga pendapat, seandainya kita berpendapat bahwasanya sabab musabab benda yang terjadi di alam semesta ini adalah karena zatnya benda, pertama kufur dihukumi kufur. Api adalah benda yang sifatnya mempunyai panas. Seandainya kita merekakan af'alnya api ini bisa membakar sesuatu karena zatiahnya api bukan Allah, maka dihukumi kufur. Ya, ini awalnya Allah di dalam api ini ada nih. Api itu membakar. Kalau kita merekakan api zatiahnya api yang membakar, maka kita dihukumi kufur. Yang kedua, api itu diberikan kekuatan oleh Allah, dikuatinya Allah fihi kama yanamu kasir min awamil mukminin, sebagaimana sangkaannya umumnya orang-orang mukmin. Anak asbabal adiyatu mu'asaratu bi kuwatin ja'alallahu fiha bahwa ismun jahlun bid'atun. Jadi kalau kita merekakan api ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk membakar. Jadi api ini kita tekadkan, ini api sudah diberi kekuatan oleh Allah sehingga dia dapat membakar. Nah, kalau kita berpendapat seperti itu, maka dihukumi fasikun mubtadi, orang fasik yang jahlun, bodoh, bid'ah. Ya. Sedangkan pelajaran di sekolah kita kan pelajaran ikhtifaq apa ya? Mempelajari sifatnya api itu dapat membakar. Tapi kalau tidak ngaji tauhid ya bisa ke situ pendapatnya. Api ini sifatnya membakar karena sudah diberikan kekuatan oleh Allah untuk membakar. Kita dihukumi fasik, dosa itu. Dosa dan jahil, bodoh, dihukumi bodoh dan berdosa. Tapi yang betul adalah pendapat yang ketiga. Api adalah hanya adat istiadat. Umumnya kalau misalkan dibakar oleh kena api pasti akan terbakar. Kalau kita makan umumnya pasti akan kenyang. Kalau lagi haus minum umumnya kita akan hilang haus kita. Pisau, golok bisa memotong sifatnya. Itu adalah hanya adat istiadat. Namun semua adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api yang hanya sekedar api saja. Kalau oleh Allah kalau misalkan kita merekakan api ini membakar bukan api tapi Allah secara hakikat. Nah, ini yang dihukumi bahwa mukminun yang orang mukmin yang akan selamat dengan pendapatnya seperti itu. Di rumah istri masak nasi, tanya istri kita, mau dapat belum nasi? Udah. Sama siapa tuh matangnya nasi? Restu pernah sama istri. Gak boleh Pak. Bid'ah berdosa besar. Matangnya nasi di restu adalah Allah yang mematangkan. Ngiris bawang, ngiris cabai. Itu cabai terputus sama apa? Sama pisau lah, bukan sama Allah. Kalau seandainya Allah cabut, kalau Allah berkehendak, cabai itu nggak akan putus, oleh pisau nggak akan putus. Kita makan bareng, alhamdulillah kenyang. Kenyang apa sih kan? Sama nasi, bukan Allah. Kalau Allah berkehendak kita makan habis 7 bakul, nggak akan kenyang. Allah bisa saja nggak akan kenyang. Itu ya. Ini pendapat
yang selamat adalah semuanya mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sakit pun obat kita minum, sakit kepala minum bodrek sembuh, alhamdulillah sembuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sembuh di bodrek sifatnya ada zat ini dapat dapat menyembuhkan sakit kepala nih. Allahnya dikeduain, itu yang tidak berbahaya. Tapi utamakan Allah, semuanya utamakan Allah. Itu hanya benda. Kita ingat riwayat dalam kitab ada riwayat Nabi Musa ketika sakit gigi, ya Allah saya sakit gigi. Mengambilnya kalau dulu kan, mengambilnya kalau dulu. Kata Allah, ambillah ke gunung Turisina, rumput masukkanlah ke dalam gigi kamu yang sakit. Ditempelkan gigi tersebut oleh Nabi Musa, sembuh. Setelah beberapa waktu tahun kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Dia langsung naik ke gunung Turisina, ambil rumput, ditempel. Oh, makin parah sakitnya. Ya Allah, kok segini itu semakin parah. Sedangkan sudah pakai rumput ini yang dulu kau perintahkan. Wahai Musa, kau dulu itu adalah terlebih dahulu mengadu kepadaku akan sakitmu. Yang membuat sakit ya saya, yang menyembuhkan kamu ya saya. Nah sekarang kamu ujuk-ujuk sendirian di gunung minta kesembuhan kepada rumput. Saya di nomor 2-kan, maka tidak sembuh sakit gigi kamu. Kenapa? Karena kamu sama saja menekatkan meyakini bahwa rumput yang menyembuhkan bukan aku. Itu maksudnya. Jadi Allah nomor 1 kan. Kita makan kenyang oleh Allah. Kita haus minum, hilang dahaga kita oleh Allah. Kita terbakar oleh api. Kita ada benda yang terbakar oleh api, Allah yang membakar. Nasi matang, nasi Allah yang mematangkan. Semuanya hanya kepada Allah. Berikan kepada Allah. Kita digaji oleh atasan kita. Rezeki bukan atasan kita yang memberi, tapi Allah. Seorang anak minta uang sama orang tuanya, nah kamu dikasih uang sama siapa? Ya hakikatnya Allah yang memberikan. Semuanya libatkan, semuanya ke Allah, Allah nomor 1. Sehingga kalau semuanya udah ke Allah enak sebetulnya. Jika sakit, makanya di dalam prinsip rukyah itu Al-Quran jadikanlah obat yang pertama dan yang harus diutamakan. Bukan obat pel gitu ya. Ketika sakit, banyak yang minta sama Allah maksudnya. Jadikanlah Al-Quran obat yang pertama dan yang diutamakan. Gitu. Jadi intinya kesimpulannya dalam sifat wahdaniyat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita semuanya kembali kepada sifat wahdaniyatnya Allah. Kita kembalikan semuanya ke Allah. Allah yang satu. Amal yang terjadi pada kita, kerjaan-kerjaan yang terjadi pada kita, Allah yang berkehendak. Semuanya atas kehendak Allah. Semua ada hikmahnya. Dan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kita hanya bisa berdoa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita. Kalau sekarang amal kita kurang baik, sholat kita kurang baik, ngaji kita kurang baik, ibadah kita kurang khusyuk, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kita hanya wajib bersyukur sekarang aja udah mau berjamaah, alhamdulillah. Sekarang juga alhamdulillah udah mau ngaji, cuma pengen lebih baik lagi ya Allah ke depannya. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaat dan hikmahnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.